Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam sahabat B2B dimanapun berada. Nah, pada hari ini kita berada di kelompok peternak yang dikelola oleh jemaat di GKJ Palian, namanya kelompok Bagala Ngrembaka. Jadi Bagala Ngrembaka. Nah, nanti Pak Yusak maupun ini dengan Pak Sunar yang boleh mengelola. Jadi ada beberapa kandang nanti yang kita akan lihat, dan juga nanti akan ada di kelompok lainnya cerita beberapa hal nanti Pendeta Yusak dan juga Pak Sunar akan menceritakan. Jadi tentang bagian ini. Jadi ini Pak Sunar dulu mau cerita bagaimana mengelola peternakan ini. Nanti Pendeta Yusak juga bisa menambahkan apa yang perlu dan apa yang kurang gitu ya. Silakan Pak Sunar. Saya mengelola kelompok kambing ini sejak 2 tahun yang lalu. Ya, 2 tahun yang lalu. Yang saya mengelola ini terpancang alat-alat yang kurang canggih, jadi saya mengelola ini kurang mampu kalau banyak gitu. Kira-kira alat-alat apa itu Pak? Yang Alat-alat dibutuhkan yang saya butuhkan itu gilingan pakan ya. oke ya, untuk utama yang lihat gilingan pakan. Gilingan pakan. Ya. Tantangannya memang ke depan kan persoalan tentang HMT. HMT kami tidak memiliki ladang sendiri, sehingga lebih memanfaatkan limbah pertanian. Nah, persoalannya kalau kambing domba akan lebih baik jika makanan ini mudah dicerna. Lah, untuk bisa mudah dicerna, selama ini pengalaman yang sudah dengan proses fermentasi, kemudian digiling, tapi tantangannya memang kami di alat. Ya, kemarin sempat kita mengupayakan, tapi alatnya sudah rusak. Di samping itu, tantangan yang lain untuk saat ini, kami ada stok, tetapi harga jual tidak sesuai dengan harapan. Ya, boleh dikatakan hanya 75% dari standar harga yang mestinya bisa kita jual. Padahal cukup banyak yang kami kelola saat ini, yang sudah siap untuk dijual, begitu. Ya. Oke, jadi menarik sahabat B2B. Jadi saya berharap KKA Keluarga Kristen Alumni Mapet UGM, juga adik-adik PMK bisa menindaklanjuti bagiannya ini, bisa mendampingi, dan juga tentu dengan alumni-alumni dan para pakar yang boleh menolong, dan jemaat yang boleh digerakkan Tuhan untuk boleh memberkati apa yang menjadi kerinduan dari kelompok peternak di GKJ Palian ini. Nah, kita akan lihat kandang berikutnya. Mari kita lihat. Ya, kita ada di kandang yang berikutnya. Ini tepatnya ada di belakang gereja GKJ Palian. Jadi ternak-ternak kambing ini domba ya, bagian domba. Kalau tadi yang kambing, ini domba. Jadi inilah yang sedang dikelola di sekitar sini ya oleh jemaat di tempat ini. Kami tambahkan, jadi ini jenis yang lain. Kalau tadi di sana kambing, ini domba, khusus domba ekor gemuk. Kami membudidayakan dalam rangka untuk melestarikan jenis ini juga, karena memang masih termasuk sudah agak jarang kita jumpai. Dan dari sisi pasar cukup menjanjikan, karena di situasi pandemi sekarang ini, dibanding dengan harga kambing kemarin, ini masih lebih memungkinkan, lebih mahal sedikit dibanding kambing yang kemarin kami jual. Yang mengelola masih Pak Sunardi. Jadi Pak Sunardi ini satu orang untuk memelihara berapa ekor, Pak? Jumlahnya 30 ekor semua yang Sudah dijual? sudah dijual. 3 yang besar itu Sudah
pejantan seharga satunya 3 juta. Yang kecil-kecil saya jual lagi seharga 1 juta. Kami ada tantangan berkaitan dengan limbah. Limbah harapannya memang akan kita kelola lebih khusus, jadi tidak dibiarkan seperti ini, akan kita giling, kemudian kita packing sehingga bisa menjadi pupuk yang siap pakai. Nah, tantangannya memang untuk mesin giling kotoran hewannya yang kita belum. Akan diupayakan kelompok mencoba untuk mengusahakan itu, tetapi memang terkendala antara dana yang kita miliki dengan situasi belum memungkinkan. Mudah-mudahan nanti ke depan ada solusi bagaimana kami bisa memanfaatkan kotoran hewannya sekaligus bisa menambah pendapatan kami. Begitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Yusak yang sudah boleh menambahkan. Ya, kiranya sahabat B2B boleh melihat dan boleh mengetahui apa yang sedang dikerjakan dan apa yang menjadi kerinduan dari kelompok peternak ini. Kiranya sahabat B2B boleh menjadi berkat bagi peternak ini juga. Tuhan memberkati. Ya, sahabat B2B, setelah kita melihat kelompok peternak kambing Pagala Rembaka, kita akan menuju ke jemaat yang budidaya jamur tiram. Jadi Ibu Rika dan ayahnya Pak Prihatin yang mengelola budidaya jamur tiram ini. Nah, mereka saat ini sejak Mei sampai Agustus ini budidaya sementara dihentikan selain karena COVID. Ibu Rika juga sedang melahirkan. Nah, biasanya tempat yang bisa menampung piglok 2000-an ini karena keterbatasan tenaga hanya sanggup memelihara 1000 piglok yang harganya setiap pigloknya 2.500. Nah, setelah 1 bulan jamur akan mulai panen. Nah, setiap hari piglok ini akan menghasilkan atau budidaya jamur ini akan menghasilkan 10-20 kg jamur tiram dengan harga ke penjual itu sekitar 13.000 per kilogram dan akan dijual di pasar itu 15.000 per kilogramnya. Nah, piglok itu akan bisa dipanen jamurnya setelah 1 bulan, dan setelah 1 bulan piglok akan memproduksi jamur tiram hingga 2-3 bulan. Nah, itu tergantung perawatannya. Perawatan yang baik tentu akan piglok akan produksi jamur tiram lebih lama. Tentu dari informasi dari kelompok ini melihatkan bahwa pasar itu masih banyak, dan bahkan ada beberapa informasi yang mengatakan bahwa berapapun produksi jamur tiram dia akan bisa mengambil atau bisa membelinya. Nah, setelah 3-4 bulan piglok ini memproduksi jamur tiram, nah dia akan berhenti. Jadi setelah sekitar bisa 3-4 bulan, nah maka piglok ini akan dibuang sementara selama ini. Nah, untuk itu direncanakan 1000 piglok dan ribuan piglok dari lokasi lain ini akan dibuat media tanam dengan dicampur kompos dari ternak kambing dan sapi milik anggota jemaat lainnya. Nah, untuk kebutuhan peningkatan produktivitas peternakan kambing maupun produksi pupuk kompos dan media tanam ini dibutuhkan mesin pencacah untuk pakan ternak maupun pembuatan kompos dan media tanam. Nah, kelompok peternak dan budidaya jamur ini tentu membutuhkan sebuah mesin pencacah itu ya, yang kalau ini kan si harga sekitar 4-6 juta rupiah. Nah, mari sahabat B2B kita memberkati kelompok peternak budidaya jamur ini dengan menyediakan atau membelikan 4-6 juta ini mesin pencacah yang bisa digunakan untuk memotong rumput maupun juga untuk kemudian mencacah kotoran-kotoran dari kambing gitu ya, ataupun bekas-bekas pakan yang tidak termakan oleh kambing dan itu dibuat kompos. Nah, inilah mesin yang dibutuhkan
dibutuhkan seperti ini, gitu ya, gambarannya. Nah, sahabat B2B, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan di dalam kebenaran. Marilah kita mengasihi orang-orang dengan menjadi saluran berkat Tuhan. Blessed to be a blessing, B2B. Jangan lupa sahabat B2B untuk like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya channel ini memberkati lebih banyak orang.